Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Amalia Suwarno dari Universitas Megabuana Palopo, S1 Kebidanan dengan NIM B2406099. Kali ini saya akan mempresentasikan materi kuliah yaitu Kebijakan dalam Kebidanan dengan dosen pengampu Ibu Susiyanti, SST MKEP. Nah, presentasi saya kali ini berjudul Perspektif Global dalam Pelayanan Kebidanan dengan poin praktek kebidanan di pedesaan. Nah, sebelum kita memasuki poin dari praktek pelayanan kebidanan di pedesaan, kita harus tahu dulu apa pengertian dari perspektif global dalam pelayanan kebidanan. Perspektif global dalam pelayanan kebidanan adalah pandangan dan pendekatan terhadap pelayanan kebidanan dari sudut pandang global. Ini mencakup pemahaman tentang tantangan inovasi kebijakan dan praktek terbaik dalam pelayanan kebidanan di berbagai wilayah dan negara. Pelayanan kebidanan untuk mencapai target SDGs, seorang bidan dapat berperan dalam pencapaian target ketiga SDGs, yaitu kehidupan sehat dan sejahtera, khususnya terkait kesehatan ibu dan bayi. Kali ini kita memasuki poin dari perspektif global dalam pelayanan kebidanan, yaitu praktek pelayanan kebidanan di pedesaan. Praktek pelayanan kebidanan di pedesaan adalah bidan desa yang ditempatkan dan bertugas di desa, mempunyai wilayah kerja satu desa dalam melaksanakan tugas pelayanan medis, baik di dalam maupun di luar jam kerja. Bidan desa harus tetap bertanggung jawab kepada puskesmas di wilayah kecamatan ditempatkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Adapun tujuan penempatan bidan di desa, yang pertama, meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Yang kedua, meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan. Yang ketiga, meningkatkan mutu pelayanan ibu hamil, pertolongan persalinan, perawatan nifas dan perinatal, serta pelayanan kontrasepsi. Yang keempat, yaitu menurunnya kasus-kasus yang berkaitan dengan penyulit kehamilan, persalinan, dan perinatal. Yang kelima, menurunnya jumlah balita dengan gizi buruk dan diare. Yang terakhir, yang keenam, yaitu meningkatkan kemampuan keluarga untuk hidup sehat dengan membantu pembinaan kesehatan masyarakat. Ini adalah beberapa kesenjangan praktek kebidanan di desa. Yang pertama yaitu kurangnya pelayanan kesehatan yang terjangkau dan optimal di masyarakat sehingga angka kesakitan tidak terpantau. Yang kedua yaitu tingginya angka pertolongan persalinan, AKI dan AKB yang ditolong oleh dukun. Yang ketiga yaitu kurangnya kunjungan bayi dan balita ke posyandu karena kurangnya motivasi, promosi kesehatan, dan kerjasama dengan tokoh masyarakat. Yang keempat yaitu kurangnya pendekatan dan promosi kesehatan di masyarakat sehingga masyarakat kurang menggunakan fasilitas kesehatan hingga data dan status kunjungan puskesmas pembantu masih rendah dan tidak terpantau. Yang terakhir, yang kelima yaitu tidak adanya UKBM atau unit kesehatan berbasis masyarakat sehingga masyarakat tidak mengerti akan masalah yang ada dan tidak berperan aktif dalam mengatasi masalah yang terjadi di lingkungannya. Keadaan tersebut karena tidak ada informasi promosi kesehatan dan penggerak di masyarakat. Adapun beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam pelayanan kebidanan di desa. Yang pertama yaitu ekonomi. Biaya merupakan alasan yang menentukan masyarakat yang kurang mampu. Ada sejumlah faktor yang membuat mereka lebih memilih layanan yang diberikan oleh dukun. Yang kedua yaitu kultur budaya masyarakat. Masyarakat di pedesaan masih lebih percaya kepada dukun beranak daripada bidan, apalagi dokter. Rasa takut masuk rumah sakit masih melekat pada kebanyakan kaum perempuan. Yang ketiga yaitu transportasi atau akses yang susah.
akses yang susah menuju desa tersebut, atau tidak bisanya desa tersebut dilalui dengan kendaraan yang mengharuskan bidan berjalan kaki menuju desa tersebut. Yang keempat yaitu pendukung. Kekeluargaan masyarakat di desa masih sangat kental. Nah, di sini wewenang bidan di desa terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu wewenang umum. Kewenangan yang diberikan untuk melaksanakan tugas yang dapat dipertanggungjawabkan secara mandiri. Wewenang yang kedua yaitu wewenang khusus. Wewenang khusus adalah untuk melaksanakan kegiatan yang memerlukan pengawasan dokter tanggung jawab. Pelaksanaannya berada pada dokter yang memberikan wewenang tersebut. Wewenang yang ketiga yaitu wewenang pada keadaan darurat. Bidan diberi wewenang melakukan pertolongan pertama untuk menyelamatkan penderita atas tanggung jawabnya sebagai insan profesi segera setelah melakukan tindakan darurat tersebut, dan diwajibkan membuat laporan ke puskesmas wilayah kerjanya. Nah, adapun bentuk pelayanan bidan di desa yaitu pelayanan kesehatan tingkat 1. Pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan pelayanan yang bersifat dasar. Kedua, pelayanan kesehatan tingkat 2, yaitu pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan pelayanan spesialis atau bahkan kadang-kadang subspesialis tetapi terbatas. Yang terakhir, pelayanan kesehatan tingkat 3. Pelayanan kesehatan tingkat 3 yang lebih mengutamakan pelayanan spesialisasi dan subspesialisasi. Nah, itulah tadi presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.